Sekarang kita masuk ke Nightmare Side Testi Misteri. Dan ini dia testi misteri pertama yang akan kita bacakan malam hari ini. Oke. Apa ini? Assalamualaikum Adimas, Bang Jeff, saya Akmal dari Cibiru. Saya ingin bertanya mengenai sebuah kepercayaan masyarakat, yaitu larangan bersiul di malam Jumat, apalagi malam Jumat Kliwon, karena diyakini akan ada makhluk halus yang meniru siulan tersebut. Apakah hal ini mempunyai dasar dalam tradisi atau hanya sekedar mitos turun-temurun? Oh, menarik nih ya. Orang tua zaman dulu suka melarang kita ya. Iya. Kalau di Sunda mah eta tong heheotan atau bersiul. Wah, gitu ya malam hari. Nanti kadang sok aya nu ngiluan, ada yang ngikutin gitu ya. Ini hanya aja sebuah mitos kah atau memang ada dasarnya tradisi, atau memang ya karena malam hari dimana bersinggungan dengan hal-hal yang dekat dengan mereka, jadi ini dilarang Kang. Kalau sepengalaman Bang Jep atau sepengetahuan Bang Jep seperti apa nih Kang? Ya mungkin gini, itu sepertinya perbedaan budaya aja Kang. Mitos berarti ya? Mitos. Zaman dulu kan mungkin ya kalau kita cocok-cocokkan gitu ya. Zaman dulu itu kan istilahnya itu pada masanya itu listrik kan belum ada Kang. Masih pakai lampu menggunakan apa namanya, beberapa wilayah patromak mungkin gitu. Nah, ketika keadaan hening, sunyi, terus di masyarakat itu juga meyakini ketika malam Jumat bahwa dedemit itu keluar, ya mencari mangsa. Nah, ketika dedemit itu keluar mencari mangsa, terus kita bersiul, terus dia siul kembali kan. Jadi seolah-olah di situ ada teman. Apalagi orang zaman dulu itu punya rumah yang jaraknya jauh-jauh Kang. Rumah pasti lahan, terus rumah lagi gitu, seperti itu. Nah, banyak tempat-tempat yang memang disakralkan atau dikeramatkan. Nah, ketika kita pulang, misalnya pulang dari surau atau pulang dari pengajian, bersiul misalnya, nanti ada yang siul balik, dikira temannya. Nah, itu takutnya berpotensi mengganggu di sana. Ini cocoknya seperti itu, mencocokkan seperti itu. Nah, cuman kalau berita tentang ini sepertinya sudah jarang yang dilakukan orang. Jadi malam ya siul aja. Tapi karena jarang banget orang bersiul malam-malam ya karena kurang kerjaan aja kan. Iya, ngapain gitu. Ngapain gitu. Nah, jadi makanya jarang dilakukan. Tapi kalau misalnya teman-teman mau bersiul, pulang misalnya naik motor biar menghibur diri bersiul, ya siul aja nggak apa-apa. Jadi tidak ada bakal diganggu atau insya Allah nggak ada. Ya, itu kembali sepertinya ke sugesti masing-masing ya. Ketika mitos ini kamu kuat sekali gitu ya, kamu percaya dengan hal ini, ketika kamu bersiul itu akan terjadi juga hal-hal yang tidak terduga gitu. Ada yang siul balik atau tiba-tiba ada yang ngikutin dan lain-lain. Sama halnya kalau seperti kita buang air besar di tengah jalan tol, ini bakal meninggal. Nah, percaya atau enggak kan gitu. Percaya enggak? Iya, percaya kan di tengah jalan tol mah jangan. Ingin melakukan enggak? Nah, gitu. Iya, oke. Jangan dilakukan kalau sekiranya itu membahayakan. Ada lagunya seperti itu lah gitu ya. Kalau sekiranya kayak udahlah ngapain gitu malam gitu. Ya kalau sekiranya ada hal-hal yang membahayakan, mau itu mitos maupun enggak, jangan lakukan. Jangan lakukan. Ya. Misalnya, siul nih tengah malam. Nggak usah deh, ngapain? Takutnya ada maling, dikiranya kan kode gitu ya. Iya. Rumah udah kosong, siul. Tapi banyak juga mungkin yang pada akhirnya sengaja melakukan itu untuk memanggil, ya pada akhirnya ya itulah, karena tergantung di hati masing-masing. Oke. Selanjutnya ini dia. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya Yudi. Saya lahir hari Kamis Kliwon bulan Safar. Wah, keren nih. Kebetulan saya merasakan hari ini terasa capek, lelah, sama sedikit ngantuk dari siang. Saya mendengarkan sendirian menggunakan handsfree. Karena kalau di loudspeaker, istri saya pasti takut. Pas selesai cerita kedua, tiba-tiba ada suara benda jatuh di plafon rumah.
Hal yang pernah sama terjadi saat mendengarkan Nightmare 2 minggu belakang. Saya merasa saat ini insting saya sedikit peka akan hal yang tak kasat mata. Oke, lahir di Kamis Kliwon ya, pas malam Jumat. Hal seperti ini kalau secara perhitungan tanggalan Jawa ya berarti ya, Kliwon, Pahing, Pon, Wage, Kliwon dan lain-lain gitu kan. Itu pasti berpengaruh juga ya. Lahir di hari Kliwon atau Pahing atau apa di waktu-waktu tertentu kan. Nah ini Kang, jadi gimana ya, nggak semua orang itu ketika lahir pada tanggal-tanggal yang dicirian orang gitu ya, bahwa di kayak Kliwon gitu kan sesuatu yang memang batuk Pak Ji. Batuk Pak, saya tiba-tiba. Nah itu sesuatu jadi gatal aja. Bukan ada jurik mau masuk? Enggak, ini udah cukup. Assalamualaikum, tahan dulu aja. Oke, siap. Nah sampai di mana tadi? Waktu-waktu tertentu kan? Nah di waktu-waktu tertentu ya. Jadi ada Kliwon, ada Pon, Wage. Sebenarnya itu sebagai apa ya, ada orang beberapa memiliki kodam atau jenazah segala macam kan, atau enggak dirinya itu dicirian oleh suatu energi ketika lahir, dan kebetulan dia lahirnya Kliwon misalnya ya. Oke. Nah ketika dia energi itu sudah ngikut dia dari kecil, terus dia lahir juga di tanggal-tanggal yang memang diyakini tanggal sakral misalnya. Oke. Nah ketika dia dewasa mulai sensitif segala macam karena apa, udah selaras dengan energinya. Tapi ada juga yang enggak Kang, dia lahir di malam Kliwon misalnya, dia enggak sensitif. Ada juga tuh seperti itu, biasa-biasa aja. Nah itu tergantung bagaimana histori dari seorang ini. Oke, berarti kalau tadi case-nya mungkin ada ya. Kalau misalnya di malam ini terasa kenapa saya jadi sedikit, apakah karena memang mungkin ini juga malam Jumat ya, dan terasa seperti apa, mungkin ya ada dari lahir hal-hal yang sudah dititipkankah atau gitu ya, atau dari karuhun, dari sebuah atau apa, walau alam. Oke, selanjutnya ini pengalaman dari selamat malam untuk AB di Balai Endah. Assalamualaikum Kang Dimas. Waalaikumsalam. Saya punya pengalaman pas tahun 2007-2008. Waktu itu malam Jumat, saya kerja siang dan pulang itu jam 11 malam. Ketika itu saya dengerin Ardan di tempat kerja lewat handphone, dan kebagian satu cerita. Udah itu saya pulang karena pengen buru-buru nyampe rumah. Ketika itu saya papasan sama temen. Sambil naik motor saya pun pamitan. Tapi yang heran, temen itu tuh lihat saya kayak ada yang aneh. Ketika di jalan ternyata saya jatuh. Oke. Tapi anehnya motor itu tiba-tiba jatuh ke pinggir langsung kayak ada yang dorong. Tanpa berpikir macam-macam saya pun langsung berdiri dan lanjut pulang. Ketika sampai rumah saya lanjutin dengerin Nightmare Set lagi ya, dengerin Ardan di kamar sambil matiin lampu karena ada satu cerita lagi. Sampai ketika beres cerita itu badan saya tuh gak bisa gerak, dan di remang-remang cahaya lampu radio saya lihat di kedua tangan saya itu ada tangan lain. Terus yang jadi serem, di samping kepala saya itu ada kepala perempuan yang mulai masuk ke punduk saya. Nah karena kerasa sakit banget, saya pun teriak sejadi-jadinya sampai semua orang di rumah tuh bangun. Sumpah itu pengalaman yang gak pernah saya lupain. Terima kasih Kang udah dibacain. Sama-sama di Balai Endah ya. Dan itu sambil dengerin Nightmare Side mungkin sendirian kali ya. Terus habis gitu lanjut lagi di rumah sendirian lagi dengerinnya. Itu bisa terjadi ya. Mungkin bisa terjadi hal-hal yang seperti ini juga sama kamu Insan Muda ya. Iya. Makanya jangan dengerin sendirian, ini bukan hanya sebuah tagline yang biasa, tapi memang ya untuk mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan. Nah, ini satu kejadian menarik kan kemarin ya terjadi di Ardan Kang. Karena entah ini mau malam satu Suroka di minggu-minggu ini tuh Ardan lumayan sedikit terasa berbeda ya. Nah ini yang ngalamin teman saya namanya Agil.
ini dia ke toilet yang ada di belakang. Nah, toilet yang dekat tempat wudhu nih. Tangga dekat tangga. Ya di pokoknya toilet yang belakang yang dulu pernah ada cerita ada orang yang lihat cewek mandi di situ, padahal nggak ada siapa-siapa. Nah dia masuk ke toilet itu sore-sore, kurang lebih kejadiannya pada asar ya. Dia ke toilet itu, habis gitu dia buang air kecil dan itu mau wudhu. Kondisinya saat itu sore itu hujan. Hujan yang cukup deras lah. Dalam kamar mandi itu, dalam kondisi pintu tertutup, dia di dalam situ, dia dengar suara perempuan. Entah itu terdengar seperti suara ketawa atau menangis katanya, cuman suaranya perempuan itu sangat jelas karena hening, terus tiba-tiba kedengaran suara itu seperti menertawakan atau seperti menangis juga katanya. Nah, jadi nggak cukup jelas nih dia kayak ini suara nangis atau ketawa nggak tahu, cuman kayaknya antara dua itu ya. Ya antara dua itu. Wah kaget, langsung merinding, dia keluar dari situ. Dan pas ketemu saya lagi siaran keutamaan sore-sore, tadi ada kejadian. Wah di mana? Wah sore-sore ya. Luar biasa. Iya. Hujan, nah mungkin bisa jadi. Kondisinya kan memang sudah dingin, terus suara-suara juga sudah mulai hilang ketika hujan di kamar mandi. Terus dia berada di satu tempat yang memang angker juga. Yang di belakang itu kamar mandi itu yang beda kan energinya. Iya. Beda banget. Itu udah seru nih. Terjadi itu guys. Jadi ya radio angker tuh ya ini dia. Oke, selanjutnya mungkin kita bacakan lagi WhatsApp WA yang sudah masuk ya. Oke. Assalamualaikum Kang Dimas dan Kang Jeff. Waalaikumsalam. Saya Anggi di GBI Ciwastra. Mau cerita pengalaman dari almarhum ibu saya. Dulu katanya pernah bertemu dengan orang yang sudah meninggal. Tapi ibu saya nggak tahu itu kalau orang itu sudah meninggal. Kejadiannya beberapa tahun lalu, pagi hari saat mau pergi ke pasar naik bajai. Dulu kami tinggal di Ciledug. Pas di bajai ibu saya ngobrol sama si sopir. Tidak ada yang mencurigakan. Sampai di pasar ketemu sama istri dari si sopir itu, yang kebetulan dagang di situ. Terus ibu saya bilang, gini bu, saya tadi naik bajai si abang, udah lama nggak ngeliat si abang. Istrinya itu langsung bingung, abang siapa ya bu? Suami ibu. Terus ibu itu bilang, suami saya sudah meninggal bu, udah 2 minggu. Nah dari situ ibu saya seminggu nggak bisa tidur. Demikian cerita pengalaman dari almarhum ibu saya Hartunun. Oke. Untuk satu sosok menyerupai seseorang kan, itu apa ya, bisa dibilang energinya besar kan. Dan biasanya sosok apa sih? Ada sosok-sosok yang menyerupai. Nah itu biasanya sosok apa dan kenapa dia menyerupai orang-orang tertentu itu? Ya. Sampai bisa terlihat wujud. Jadi, berarti kan fisiknya tuh kayak manusia biasa gitu. Manusia biasa kalau. Ini malam ya, kalau misalnya bisa sampai siang dia muncul terus dia berbicara. Ini sesuatu yang keren juga sih kalau menurut saya. Iya, karena itu terjadi di Ardan. Oh ya? Iya. Siang-siang. Pagi malah. Bicara. Nah itu saya yang lihat. Itu hari Sabtu apa Minggu ya, waktu itu di sini. Waktu itu kan sering tidur di sini lah. Saya bangun pagi-pagi jam 9 atau jam 10. Saya lihat ada penyiar datang, cewek dari atas. Dulu dia yang baca Nightmare Side, kalau mungkin pendengar lama itu tahu tuh, Austin namanya. Saya lihat Austin datang dari arah tangga mesin absen, turun ke bawah. Saya sapa dia, Tin kemana? Dengan gayanya dia aja gitu kayak, aku mau ke belakang dulu, gue mau ke belakang nih, mau beli makan atau apalah gue lupa. Habis gitu dia ke belakang, oh ya udah. Terus nggak lama ada satu produser datang. Saya bilang tadi ada Utin ke belakang beli makan. Enggak, Utin lagi di Pangandaran katanya. Nah itu pagi-pagi Kang di Ardan. Ya biasanya Kang ya, biasanya yang nampakin tuh yang menyerupai itu jarang bicara Kang. Bahkan sebagian besar mereka nampaknya itu dari samping atau dari belakang.
Dari cerita yang tadi sama cerita Dimas, wah ini powernya luar biasa dong berarti. Iya. Energinya luar biasa ini. Nah itu yang mau saya tanya, biasanya tuh sosok apa Kang? Oke. Kalau bicara sosok, udah pasti kita akan mengeneralisasikan bahwa itu adalah jin. Jin, oke. Itu Makhluk adalah lah ya berarti ya. Ya, makhluk. Nah, ini jin ini apa dulu nih kan jenisnya kan? Ya, jin Khodam kah, jin Korin kah, atau apa? Nah, tapi yang tadi yang Bajai tadi seperti jin Korin. Nah, yang ini kan orangnya masih ada. Masih ada, menyerupai. Menyerupai artinya ini jin yang punya energi yang kuat yang ada di sini secara random dia menyerupai sosok dari siapa tadi namanya? Austin. Ya, Austin. Oke. Nah, itu. Dan itu kejadiannya ternyata ya setelah beberapa lama kemudian pun terjadi lagi, tapi bukan sama saya, sama orang yang berbeda. Nah, itu melihat juga siang-siang gitu. Oke. Nah, tapi memang kondisinya lagi libur kan, hari Sabtu atau Minggu lagi sepi lah, cuman siang gitu muncul. Luar biasa. Penampakan di sini berarti bukan penampakan satu sosok yang kita lihat warna putih, kuntilanak putih, kuntilanak merah, bukan. Jadi dia lebih nyaman menyerupai sosok atau manusia-manusia yang sering beraktivitas di sini. Nah, jin itu bisa menyerupai ketika Kang si energi diri manusia itu lemah. Contohnya gini, Kang Dimas lagi nggak fit nih sekarang. Oke, secara fisik, secara batinnya pun sama misalnya. Nah, kemudian besok itu ada Kang Dimas izin nih. Ternyata teman-teman di sini ngelihat Kang Dimas lagi kerja. Nah, seperti dia melihat. Nah, dan dengan waktu yang kita tidak tahu kapan jin itu akan mengganggu, menggoda, ya seperti itu. Tiba-tiba muncul aja jalan. Oke, menarik sih. Di Arden tuh, oh ya satu lagi juga menyerupai Anmes Kamaleng di sini pernah. Oh ya, penyanyi. Jadi waktu itu Arden nge-jam, yang ngelihat krunya lagi apa dia? Jalan. Anmesnya sendiri yang ngelihat diri dia sendiri. Mirip diri dia sendiri. Kamu Anmes yang asli itu. Jadi kayak dia berpapasan tes waktu itu. Nah, krunya juga dia ngelihat Anmesnya lagi di atas. Jadi krunya dia ngelihat, dia pun kayak berpapasan sama orang yang mungkin karena dia lagi nggak konsen, dia jalan, cuman iya perawakannya mirip sama saya gitu. Itu terjadi di Arden. Berarti ini sepertinya sesuatu yang cukup besar. Mungkin kita sempat penelusuran ya sebenarnya di Ardana sama tim jurnal waktu itu, dan kita dapat satu sosok besar yang memang lumayan cukup besar kekuatannya yang ada di ruang meetingnya Ardan kalau masih ingat. Dan mungkin sosok itu yang bisa melakukan hal seperti ini. Oke. Ya, keras sudah hampir jam 12 malam ya. Terima kasih banyak insan muda yang sudah menyimak Nightmare Side malam hari ini. Thank you yang sudah berbagi pengalaman seramnya juga, terima kasih banyak. Yang sudah nonton di live TikToknya Ardan Radio BDG juga terima kasih banyak. Kalau gitu Dimas pamit dan Jeffrey pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selalu ingat, jangan pernah dengerin atau nonton Nightmare Side ini sendirian.